menerus selalu kita hadapi. Dan bagi saya ini momentum sebenarnya buat kita untuk melihat kembali cara-cara pendataan yang kita lakukan agar uh, segala program itu tepat sasaran. Nah, yang kebetulan misalnya banyak sih teman-teman yang sudah melakukan pendataan mandiri ya, tidak bergantung, artinya dia tidak bergantung pada BPS atau BPSOS, dia sudah melakukan pendataan sendiri dan tinggal nanti pemerintah itu tinggal mengambil data yang mereka punya sendiri sudah ada. Nah, yang kami lakukan contoh aja ini satu contoh kecil ya, bahwa kami melakukan pendataan di Karang Jawa itu lumayan membantu. Jadi masyarakat tidak lagi gagap. Ini mau ada bantuan, tolong RT-nya ngumpulin kakak atau ngumpulin orang-orang miskin di RT-nya masing-masing. Itu biasanya terjadi kekacauan karena uh, mereka sendiri nggak tahu yang RT kriteria miskin itu seperti apa misalnya. Terus ada juga masalah konflik kepentingan. Ini saudara saya dimasukin aja misalnya seperti itu. Jadi kita sekali verifikasi. Nah, dengan adanya data mandiri, pendataan secara bersama-sama dengan masyarakat, jadi ketika ada masalah, ada kebutuhan bantuan kebutuhan data itu mudah sekali, tinggal sortir, oh udah ketemu RT segini jumlah kakak yang miskin ini, jumlah janda segini, jumlah anak yatim seperti itu, jumlah petani, jumlah buruh dan lain-lain itu dengan mudah sekali apa sih terlacak. Nah, kalau yang belum punya data, mau mengandalkan data dari mana? Misalnya dia mengandalkan kalau data yang sporadis diambil tentu ya itu sulit sekali diverifikasi. Misalnya data BPS, tidak semua orang juga mengerti caranya bagaimana mengambil data seperti itu. Jadi ini bagi saya momentum buat kita kembali memikirkan sistem pendataan kita di masing-masing kampung maupun desa, karena itu sangat penting sekali agar tidak terjadi lagi selalu apa-apa itu namanya tergesa-gesa, terburu-buru, terus reaktif kayak gitu ya. Jadi kita sudah siap dengan situasi apapun. Nah, itu soal data. Kedua, soal tadi dengan daya beli masyarakat yang menurun, bagaimana kemudian di kampung-kampung, di desa-desa yang punya hasil produksi, bagaimana mereka bisa mendistribusikannya ya kan, menjual hasil produksinya kalau kejadiannya seperti ini. Nah, saya sih melihat inisiatif yang baik dari masyarakat Indonesia untuk saling membantu ya, bagi-bagi beras, bikin umum dan itu baik sekali. Nah, tapi alangkah lebih baik itu kalau nyambung antara produsen di desa, kami punyanya ini dan ini. Yang di kota, kami butuhnya ini dan ini. Oke, kita barter. Proses menyambungnya itu yang mungkin perlu bantuan seperti apa, ya kan? Kemudian juga soal distribusi. Sebenarnya kalau untuk sembako itu sekarang itu relatif mudah ya, karena dibuka meskipun beberapa daerah itu ada penjagaan-penjagaan, tapi khusus sembako itu sebenarnya dibuka. Nah, cuman tadi bagaimana dengan yang masyarakat udah nggak mampu beli. Nah, inilah dana kolektif yang dikumpulkan, inilah yang membelikan barang-barang dari desa-desa tadi, kan kemudian didistribusikan secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak sporadis, itu akan lebih baik sebenarnya seperti itu. Kita sekarang ini kan karena kita tidak diperbolehkan kemana-mana, produsen-produsen kecil itu mengandalkan yang namanya kurir yang sudah ada. Karena kalau mengandalkan pribadi itu selain ongkos tinggi juga akan terlalu banyak mobilitas sosial orang-orang. Jadi lebih baik kan dikumpul dalam satu wadah unit distribusi, itu akan didistribusikan kan sama-sama itu akan lebih baik. Kita masih punya itu, tinggal masalahnya bagaimana sistemnya yang harus dipikirkan. Terus masalah yang lainnya menurut saya itu yang sekarang dan ini semua sudah kita bicarakan soal ketahanan pangan.
Meskipun di beberapa daerah itu panen dan surplus, tapi harus kita juga memahami bahwa Indonesia itu hasil produksinya tetap tetap kurang daripada jumlah manusia. Artinya pasti akan ada kekurangan pangan. Nah, bagaimana di beberapa tempat itu saya melihat inisiatifnya luar biasa. Mereka sudah memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menanam atau program menanam di pekarangan. Nah, hanya saya melihat bahwa ini belum jadi kebijakan dari misalnya kepala desa. Kalau masih perorangan itu sulit karena di beberapa daerah semua lahan-lahan tidur milik bukan orang desa itu, sudah milik orang kota. Nah itu kan harus ada pemegang kewenangan yang bisa melobi para pemilik tanah ini bisa lahan-lahan digunakan untuk mengatasi masalah pangan. Setidaknya kalau prediksinya sampai akhir tahun ini kita masih punya waktu untuk panen untuk padi misalnya itu masih punya waktu sekitar 3 bulan masih bisa tahan. Kalau sekarang masih bertahan dengan hasil panen yang kemarin, terus penanaman butuh waktu sekitar 3 bulan kita masih bisa kalau mampu memanfaatkan lahan-lahan tidur tersebut. Nah, cuman lagi ada turunan masalah lainnya dari soal memanfaatkan lahan ini. Karena di banyak tempat, terutama yang saya lihat Cirebon, ya, di sini banyaknya sawah itu ada hujan. Sementara banyak irigasi tidak ada. Sumber-sumber air yang sudah debitnya sudah rendah. Nah, ini bagaimana solusinya? Mau menanam seperti apa tidak bisa, apalagi yang namanya padi itu kan butuh air. Itu harus dicari solusinya. Kalau misalnya hanya menanam sayuran, itu kendalanya orang-orang di sini lalu bosan sayurannya itu aja. Jadi artinya memang harus ada semacam mekanisme sistem sini nanamnya sayuran ini, sebelah sini nanamnya sayuran ini nanti bisa planter. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau semua menanam di pekarangan gitu kan, semua tanamannya sama itu repot juga ya kan. Karena kalau itu ada organisasi otonomnya ya, yang disebut dengan Aisyah. Nah, sebetulnya domain dari isu perempuan itu ada banyak di Aisyah. Tapi karena di dalam putusan-putusan Muktamar Muhammadiyah tampaknya juga kesetaraan gender atau isu-isu perempuan juga masuk. Muhammadiyah pun punya tanggung jawab untuk itu. Meskipun secara praktis Aisyah dan Nasyiatul Aisyah, ya, lembaga pemudinya juga yang banyak berkiprah secara langsung. Nah, Lajismo sudah banyak bekerjasama alhamdulillah dengan Aisyah ya dalam konteks mobilisasi UMKM, kegiatan ekonomi maupun yang sifatnya kesehatan. Ya. Dalam konteks COVID saat ini juga banyak keterlibatan kelompok perempuan di dalam Lajismo atau menjadi mitra Lajismo. Mungkin pertanyaannya yang saya akan awali adalah seberapa berpengaruh ya banyaknya donatur perempuan dan juga amil perempuan itu terhadap mainstreaming isu-isu perempuan di dalam lembaga amil. Nah, ini saya kira satu isu yang menarik. Kalau teman saya Mbak Amelia Fauzia dari UIN Jakarta mengatakan bahwa semakin banyak lembaga amil, manajernya dari perempuan dan pegawai-pegawainya, staf-stafnya perempuan itu semakin memperkuat wacana perlunya pengaruh utamaan isu perempuan dalam berbagai program dari lembaga amil zakat. Ya. Staf saya itu di kantor di Jakarta ada 33 ya. Ya cowoknya ada berapa ya?
10 kali ya, sisanya itu perempuan. Nah, tapi ini memang menjadi pertanyaan kita sebetulnya. Sejauh mana keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat dalam mendorong isu perempuan, termasuk juga dalam melakukan mobilisasi di tingkat akar rumput. Nah, kami mungkin tidak akan terlalu banyak bicara secara teoritis. Saya mewakili Lazismu di situ. Dalam faktanya kita ada banyak program yang sudah kita rumuskan, dan Lazismu itu rujukannya adalah satu konsep asnaf. Asnaf itu adalah 8 kelompok penerima manfaat zakat kalau dalam Islam ya. Ada fakir itu orang-orang yang betul-betul sulit dan tidak punya penghasilan yang tetap. Ada miskin punya penghasilan tetap tapi tidak cukup ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang lain, ada Rikob ya, mungkin yang paling penting saya sebutkan di sini. Rikob itu dulu namanya hamba sahaya, tapi sekarang diterjemahkan dalam konteks yang lain, dan termasuk juga di sini adalah para pekerja migran yang terbengkalai ya, perempuan-perempuan dan lain-lain. Nah, memang di dalam konsep asnaf itu non gender bias gitu ya. Jadi yang namanya miskin, fakir, orang yang bangkrut, rikob itu tidak disebutkan jenis kelaminnya ya. Tetapi kita juga merujuk kepada putusan Muktamar Muhammadiyah, di situ ada kesetaraan gender. Kita juga merujuk kepada SDGs, di situ juga ada isu tentang equality, ya, gender equality. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut ya syukur alhamdulillah sudah bisa diadopsi, sehingga di dalam langkah-langkahnya Lazismu selalu mencoba memperhatikan isu ini. Terkait dengan isu yang terjadi belakangan, misalnya untuk COVID, ya syukur alhamdulillah kami mencoba menerapkan perspektif ini kepada kawan-kawan, termasuk misalnya dalam konteks pengadaan pangan atau ketahanan pangan. Kita melakukan respons, emergency response untuk ketahanan pangan kemarin menjelang Ramadan dengan membagikan paket-paket pangan ya, atau makanan kepada keluarga-keluarga tertentu, pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau kita cermati sebagian isi dari kelompok isi pangan itu adalah kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok UMKM. Ya. Kalau yang Jakarta untuk beberapa bagian memang banyak yang sifatnya pabrikan, ya, kecuali untuk berasnya, karena berasnya kita langsung dari petani binaan kita. Tapi untuk yang di Jogja, alhamdulillah karena cukup waktu, kita komunikasi dan UKM-UKM kita, ya, isi dari paket itu juga lebih banyak ya produk UMKM dari kelompok ibu-ibu. Contoh apa? Ya, contoh misalnya kalau beras, jelas kita ambil dari petani, ada nutrisi yang lainnya, ada misalnya di situ juga abon. Ya. Abon itu siapa yang buat? Ya, abon itu yang buat adalah orang tua guru-guru orang tua siswa SD ya, di salah satu sekolah di Yogyakarta yang kumpul-kumpul apa yang bisa mereka lakukan, dan ada satu orang yang punya keahlian itu sudah terbiasa akhirnya dilibatkan. Oke, kita pesan ribuan bungkus abon untuk bisa kita bagikan kepada kelompok lain yang menerima manfaat. Termasuk juga untuk ayamnya. Kita alhamdulillah Lazismu pesan ayamnya di Klaten, itu binaan juga. Desember kita melakukan pembinaan. Dilalahnya bulan April ini juga harga ayam sedang anjlok. Kita yang melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak ayam itu juga punya tanggung jawab. Akhirnya kita beli ya, berapa ribu ekor untuk juga dibagikan. Ya. Matang, divakum kepada penerima manfaat tertentu pada konteks emergensi. Di luar itu yang reguler, ya kita juga
alhamdulillah ya, selalu melibatkan ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga petani-petani. Ini tapi kemarin beberapa kelompok tani binaan kita sedang kena musibah minggu lalu ya. Saya dapat kabar dari staf saya bahwa harusnya dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan ya, minggu depan itu harusnya kita panen ya, ibu-ibu itu, kelompok tani itu, tapi kemudian minggu lalu belum, 2 minggu sebelum musim panen ya, itu kena kerampokan ya. Ini pengalaman buat kami, Bu. Kita bantu di desa, ada lahan 2-3 hektar, nggak besar. Kita tanami jahe merah, karena jahe merah itu harganya tinggi. Sudah sepakat, sudah ditanam, sudah berbulan-bulan, 2 minggu masa panen dijarah orang. Semua habis. Saya tanya staf, nah ini sedang kita usut ke polisi. Padahal itu jatahnya ibu-ibu besok itu. Panen jahe merah. Ya harganya sekitar 250 jutaan ya. Jahe merah itu yang kecil-kecil itu karena beratnya sekitar sekian ya, saya lupa detailnya. Tapi saya tanya harganya sekitar 250 juta. Selalu ada kelompok-kelompok yang kita mobilisasi. Tapi sebetulnya ibu-ibu itu bukan kita mobilisasi, mereka diajak dan mereka yang mobilisasi sendiri. Nah ini ada satu kelebihan kalau kemitraan dilakukan dengan kelompok emak-emak itu ya, kalau dalam bahasa kita. Diajak satu, oke, mereka engagement-nya itu cepat. Nah, termasuk juga untuk program-program yang sifatnya populis ya, UMKM ataupun pendistribusian sembako dan lain-lain, termasuk agenda kita yang medium term-nya, yang tadi disebutkan oleh Bu Farida dan yang lain itu tentang penanaman di halaman, di rumah, sayur mayur dan sebagainya, itu akan menjadi program kita juga. Kita pastinya hanya bisa melibatkan kelompok-kelompok dari ibu-ibu itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita juga perlu menyampaikan satu persoalan ya. Persoalan yang sering dihadapi, dalam konteks ini adalah konsistensi dari pendampingannya. Kalau kita melakukan mobilisasi, konsistensi untuk melakukan pendampingannya. Karena gampang-gampang susah, di satu sisi gampang dimobilisasi, tapi di sisi yang lain untuk sustainabilitasnya yang sering juga menghadapi masalah karena masalah keluarga dan lain-lain. Full time assistance, full time katakanlah manajer untuk melakukan pemberdayaan, ini juga sering kita hadapi kurang sumber dayanya, termasuk oleh lembaga amil zakat. Ya, ini saya kira juga perlu menjadi pikiran kita bagaimana sebetulnya kita bisa menyediakan asisten-asisten atau manajer-manajer atau trainer-trainer yang bisa berada full time untuk melakukan asistensi terhadap pilot-pilot project kita dalam mobilisasi UMKM yang melibatkan kelompok perempuan. Saya kira itu beberapa aspek yang bisa kita bagi. Alhamdulillah untuk masalah yang lain, masalah beasiswa, penerima manfaat, kita selalu mempertimbangkan gender, karena kita bagikan ribuan beasiswa kan kepada ribuan orang ya, subsidi sebetulnya pada ribuan orang tuh selalu kita pertimbangkan gender. Jadi kalau kita minta data ke sekolah, selalu kita juga minta ada kesetaraan jumlah berbasis gender terkait dengan penerima manfaat. Saya kira itu dulu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Intinya gerakan filantropi Islam saat ini juga banyak yang sudah masuk untuk melakukan proses mainstreaming dan proses mobilisasi yang melibatkan kaum perempuan, baik pada level hilir ya, seperti program-program yang populis, maupun pada level hulu.
Nah, memang sekali lagi yang saya catat, kita juga kadang sering mengalami kesulitan ketika berbicara tentang konsistensi dan sustainabilitas program yang kita miliki dengan kelompok-kelompok itu karena kurangnya SDM yang mampu menjaga keberlanjutan program secara full time lah kira-kira untuk durasi waktu tertentu. Saya kira itu dulu Bu Nur dari saya, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hilman atas informasi kegiatan yang dilakukan oleh Lazismu terkait dampak COVID. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab, yaitu sesi diskusi tanggapan atau respon dari peserta yang hadir hari ini. Baik, kita buka 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan respon juga boleh. Boleh. Ya, silakan Ibu Yuli. Ya. Saya sengaja hari ini nggak mengambil peran sebagai yang ikut manggung ya, karena saya pengen belajar dari 3 orang yang hebat ini. Memang pendataan di Indonesia ini kan carut marutnya luar biasa. Padahal kalau kita melihat dari surat edaran ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pendataan atau pemutakhiran data itu kan harusnya terjadi setiap 6 bulan sekali di tingkat RT RW, kemudian nanti naik ke kelurahan. Nah, karena pendataan ini carut marut, kalau saya tadi menyimak dari 3 narasumber kita yang keren semua, ini adalah inisiatif di daerah, di tempatnya masing-masing, supaya ada pemutakhiran data terus-menerus. Jadi ketika dalam situasi kolaps, katakanlah begitu, wilayah itu masih siap untuk basis datanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana kita menularkan cara baik ini kepada daerah lain yang tidak melakukan pengorganisasian di tingkat akar rumput. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hilman ya. Mungkin ini Mas? Apakah karena Lazismu ini adalah dia sudah pakem menjadi sebuah kantor misalnya begitu, atau dia juga sudah jelas kinerjanya sehingga proses SDM itu tadi menjadi salah satu tantangan tersendiri. Organisasi akar rumput, organisasi perempuan akar rumput yang telah berkiprah beberapa lama gitu, dan telah di dalam rangka COVID-19 ini sudah melakukan beberapa hal untuk membantu yang terdampak COVID-19 ini. Nah, saya menyoroti barangkali tentang pendampingan anak belajar di rumah. Karena memang pada masa kita stay di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana, kita dianjurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk belajar di rumah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali saya rasa, karena banyak kita lihat orang yang belajar di rumah, ibu itu terutama anak-anak sekolah ya, kalau misalnya anak PAUD atau anak-anak SD itu masih didampingi oleh orang tua. Tetapi kalau sudah tingkat menengah atas dan mahasiswa itu dia belajar di rumah sendiri. Nah, untuk itu pada mahasiswa atau anak sekolah itu kan sudah pulang ke rumah orang tuanya karena kita harus di rumah, ya, stay at home ini. Nah, di sana mereka itu kesulitan Ibu untuk mendapatkan sinyal karena belajar ini melalui elektronik itu kan ya, online. Belajar mendapatkan sinyal. Kalau di daerah di desa-desa, terutama di Sumatera Barat ada satu desa kabupaten yang mereka itu berkumpul ke hutan untuk mendapatkan sinyal. Itu pun juga kalau dapat pada waktu-waktu tertentu. Nah, saya rasa organisasi perempuan akar rumput Ibu bisa memberikan pendampingan untuk mereka. Bagi mereka stay di tempat salah satu dan diberikan pendampingan oleh guru yang
di organisasi perempuan akar rumput ini. Barangkali itu akan sangat membantu bagi orang-orang yang di pedesaan yang tidak mendapatkan sinyal yang cukup. Barangkali itu sementara Ibu Nur Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu di Padang di mana, Bu? Di Bukit Tinggi. Iya, orang kampung Ambor pokoknya Ibu ini. Di mana Ibu di Padang? Halo. Aduh, jadi jadi cerita bahasa Ibu nih, Bu. Ambor dari Maninjau, Bu. Iya. Ya. Selamat. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Nanti kita catat dulu ya, Bu. Ya. Kita buka satu penanya lagi untuk sesi pertama ini. Halo? Belum ada? Halo? Halo, belum ada ya? Oke, kita lanjut saja kalau gitu kita pada jawaban dari narasumber. Tapi sebelum narasumber menjawab, saya coba menyalin ulang pertanyaan dari Ibu Yuli. Ini ada 3 poin. Pertama terkait dengan data. Nah, Bu Yuli mempertanyakan bagaimana ya, mengatasi data yang carut-marut ini. Sementara bantuan itu terkait sangat dengan pendataan tentunya. Yang kedua adalah terkait dengan keterbatasan SDM yang terjadi di Lazismu, bagaimana mensinkronkan atau mengintegrasikan dengan pegiat-pegiat yang ada di daerah seperti dari teman-teman kita yang dari kapal perempuan ya. Dan yang pertanyaan berikut dari Bu Yuli adalah terkait dengan irigasi yang sulit atau terkendala oleh air yaitu di Cirebon. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Apakah masyarakat bisa disarankan untuk menanam tanaman yang katakanlah irigasinya tidak ada tapi bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan air? Dan satu lagi pertanyaan dari Ibu Asdiwati adalah bagaimana kesulitan anak-anak dalam belajar yang tidak terjangkau oleh internet itu dapat tetap belajar oleh memanfaatkan teman-teman penggerak organisasi di daerah atau yang berbasis umat agar kesulitan anak-anak dalam pendampingan belajar ini bisa teratasi. Nah, kita tanya dulu pada mungkin pada siapa nih narasumber yang akan menjawab. Pertama adalah Ibu Misi mungkin. Halo. Iya, baik. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nuraini, terima kasih Bu Asdirwati Ali dan Mbak Yuli ya. Jadi kalau soal yang gampang-gampang dulu deh, yang irigasi. Jadi sistem irigasi juga sebenarnya memang menjadi masalah banyak tempat. Tetapi kami di Lombok Utara, nanti Mbak Ririn bisa menjelaskan. Jadi di sana mengembangkan yang namanya KRPL, jadi tanaman-tanaman di pekarangan yang dan juga di sekolah perempuan di Gresik juga mengembangkan pertanian organik. Jadi irigasi bukan memang jadi masalah, tapi bisa disiasati dengan tanaman pekarangan. Kalau tanaman pekarangan ini kan nggak terlalu membutuhkan air, jadi airnya yang dari disirami seperti biasa, tapi juga karena memang kecil-kecilan ya. Tapi kecil, setiap rumah tangga punya kecil kan akhirnya dikumpulkan besar juga. Nanti Mbak Ririn dan Iva bisa sharing. Terus yang kedua soal data ya. Data kita itu memang kalau saya mendengarkan presentasi dari Kemensos yang peralihan sekarang data dari data kemiskinan yang semula ada di TNP 2K
Tim Percepatan Nasional Penanggulangan Kemiskinan sekarang masuk ke Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu membuat sebuah sistem untuk memperbaharui data dan membutuhkan waktu sekitar, kalau tidak salah waktu presentasi itu sekitar 25 tahun lagi baru bagus katanya. Aduh ini. Dan sekarang kita menghadapi data carut-marutnya itu betul-betul, kalau saya mengatakan data adalah nyawa. Sekarang saat ini, saat situasi darurat, data itu adalah nyawa betul. Data yang menentukan orang tidak kelaparan atau tidak kelaparan. Dan itu perempuan yang bertaruh. Baru saja tadi malam saya mendapatkan video yang memang kejadian di Sulawesi Selatan. Itu ibu-ibu berantem dengan ibu-ibu karena mereka tidak ada di dalam data sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan bansosnya. Jadi satu ya, data Indonesia itu bias gender. Yang didata adalah kepala keluarga. Kepala keluarganya laki-laki. Tapi begitu ada masalah yang menghadapi perempuan. Karena apa? Karena perempuan yang diberikan tanggung jawab lebih banyak mengurus makan keluarga. Jadi kalau dirinya tidak mendapatkan sembako, maka perempuan-perempuan inilah yang bertaruh. Kalau kita lihat di TV-TV yang bergerombol, berkerumun, itu akhirnya perempuan. Nah, sebenarnya kami mengembangkan sebuah model pendataan yang namanya data berbasis komunitas yang punya perspektif gender. Itu data yang dilakukan secara partisipatif yang dibuat oleh perempuan, masyarakat, dan semua representasi komunitas atau desa itu terlibat di dalam pendataan itu. Tetapi memang itu seperti Mbak Yuli tadi bilang, ya itu adalah ada di tempat-tempat yang pengorganisasiannya terjadi. Yang tidak terjadi dilakukan, maka itu tidak menasional, tetapi dalam itu sendiri paling tidak ketukan pengorganisasian. Karena kalau orang hanya dikumpulkan dimobilisasi itu ya hanya kebutuhan bisa merespons sesaat. Tapi Mbak Ririn nanti mungkin bisa cerita bagaimana leader-leader perempuan itu memverifikasi data pada saat Lombok Utara terjadi gempa besar dan problem bantuan tidak masuk, bantuan pemerintah ya, bukan bantuan-bantuan lain. Bantuan pemerintah itu lambat sekali karena soal data yang menjadi masalah. Nah, itu yang menurut saya data-data masyarakat sipil itu penting sekali untuk diakui oleh negara sebagai data alternatif. Karena data statistik kita ini berbicaranya angka gitu. Ya walaupun ada beberapa penjelasan gitu, tapi sekarang sudah relatif lebih maju. Tetapi data masyarakat sipil menurut saya mesti diadopsi sebagai sebuah alat bukti atau pertimbangan-pertimbangan. Dan terbukti sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang butuh data lansia Jakarta gitu, Kementerian PPA ya akhirnya menanya kepada organisasi masyarakat sipil, khususnya perempuan dalam hal ini, nanya pada kapal perempuan di daerah di DKI Jakarta data lansia di ini berapa. Itu artinya sebenarnya sebuah pengakuan juga bahwa data masyarakat sipil ternyata jauh lebih terverifikasi daripada data yang harusnya dia di-update setiap 6 bulan sekali. Sayangnya data masyarakat sipil tentunya hanya sedikit, tidak seperti pemerintah sudah bisa menjangkau semua provinsi. Pendampingan belajar Ibu Astirwati Ali, saya kira ini memang, atau awalnya itu inisiatif ini gini ceritanya. Kita kan ada pengorganisasian perempuan di khususnya remaja, sudah berkembang pada remaja perempuan di kepulauan terpencil itu. Kemudian mereka menelpon, katanya ada ibu-ibu mulai marah-marah kepada anaknya karena ibu-ibu ini adalah ibu-ibu nelayan yang biasa sehari-hari mengikat jaringnya mengikat rumput laut.
kemudian membuat ikan asin dan sebagainya. Tentu saja tidak bersentuhan dengan pelajaran, bahkan pelajaran SD sekalipun. Jadi saya terus kemudian mereka berantem sama suaminya karena saling menyalahkan siapa nggak bisa. Terus maka Ibu Astirwati, anak-anak remaja ini nekat meskipun karena di sana jaringan ada dua masalah. Satu jaringan listrik, yang kedua adalah jaringan telepon. Jaringan listrik itu satu kampung itu hari ini hidup, kampung sebelahnya tidak hidup. Terus besok kampung sebelahnya hidup, hari ini tidak hidup. Terus tiap jam 5 itu sudah mati listrik. Kemudian apalagi sinyal ya, sinyal itu up and down banget gitu. Kalau suruh Zoom seperti kita ya satu kali ngomong hilang gitu. Jadi situasi yang sulit seperti itu mau tidak mau dilakukan belajar face to face. Jadi anak-anak remaja ini berkeliling ke desa untuk ngajari anak-anak, mendampingi anak-anak untuk menyerahkan tugas-tugas belajarnya di sekolah dasar SMP. Jadi SD SMP yang itu. Nah saya mikir memang kan kita ya terbatas ya, orangnya terbatas, kemudian wilayahnya terbatas. Saya kira Ibu Asdirwati Ali ini mengingatkan kita semua bahwa itu harusnya menjadi agenda dalam gugus tugas. Jadi kita kan punya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang di nasional ini diketuai oleh oleh BNPB ya. Kemudian di daerah sampai ke kabupaten, kemudian di desa itu semua ada gugus tugas. Nah, gugus tugas ini mestinya punya agenda tentang pendidikan, kemudian penghapusan kekerasan, perkawinan anak, dan isu-isu yang isu sosial, dampak sosial yang itu ada, tetapi tidak menjadi perhatian karena perhatian kita memang tercurah pada gimana menghadapi kelaparan, gimana mencegah itu ya. Jadi kemudian isu-isu sosial yang sebenarnya seperti belajar, kemudian jangan sampai ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu menjadi isu yang tidak diperhatikan. Nah itu saya kira Ibu Asdirwati sekarang mengingatkan kita semua, itu semua mesti menjadi agendanya gugus tugas. Mari kita suarakan, ibu-ibu di Bukit Tinggi, mari kita suarakan kepada gugus tugas supaya ada agenda-agenda yang non kesehatan, yang juga non kebutuhan pokok, tapi itu sebenarnya juga pangkal dari dan juga problem yang serius. Nah itu Ibu Nur Aini respon saya. Nanti mungkin Mbak Ririn dan Iva kalau misalnya diperkenankan, monggo Ibu Aini nanti bisa kasih waktu kepada beliaunya. Terima kasih. Kita persilakan dulu narasumber ya Ibu untuk memberikan tanggapan balik, yaitu pada Ibu Misi. Mangga Ibu. Halo. Baru Misi yang tadi barusan tadi Ibu. Ya betul, maaf tadi Ibu Misi, kepada Ibu Farida. Ayo Bu, sharing pengalamannya Bu. Oke. Terima kasih Ibu, kemudian juga para penanya. Saya mencoba menjawab ya. Pertama soal data ini. Data ini kalau sebenarnya di dalam Undang-Undang Desa itu kan sudah ada sistem informasi desa. Kan mandatnya tiap desa harus punya sistem. Memang belum semua desa punya, dan juga mungkin ada kebingungan bagaimana harusnya itu dilakukan. Apalagi kita tahu lah, kebanyakan perangkat desa juga bukan orang yang well skill gitu ya soal data, apalagi perangkat di kawasan. Jadi memang kita besar di soal ini. Apa yang bisa dilakukan? Saya itu lakukanlah skala-skala kecil, mulai dari RT, kemudian RW, apa yang didata kan bukan hanya soal terkait miskin ya, tapi sesuai kebutuhannya.
dimusyawarahkan apa sih item yang harus ada di dalam data itu selain data umum satu istri, suami, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kami misalnya melakukan itu sampai pada kalau dia petani berapa luasan yang dia perlu yang dia punya luasan lahannya, apa yang dia tanam, kemudian kebutuhan pupuknya bagaimana, beli atau bikin sendiri seperti organik itu kan bisa bikin sendiri. Jadi dengan itu kita bisa melihat ketahanan pangan suatu komunitas dalam hal ini kampung ataupun bisa kelihatan. Kemudian juga sampai pada ekonomi rumah tangga. Apa sih pembelanjaan masing-masing rumah tangga dalam sebulan itu apa aja uang rumah tangga yang dibelanjakan. Jadi kelihatan kebutuhan pangan pokok berapa, kebutuhan sayur mayur berapa, kebutuhan energi berapa, jadi kelihatan. Dengan demikian untuk antisipasi soal ketahanan pangan ini bisa dipikirkan bagaimana harus mendapatkan itu. Kalau selama ini itu semua membeli, kita bisa menghitung aset yang ada di sekitar desa atau kampung yang bisa dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan tersebut. Itu idealnya seperti itu. Namun ya itu tadi PR-nya kita memang kita melakukan pendidikan, peningkatan skill yang kenyataan. Kalau yang kami lakukan itu kan anak-anak sekolah kami dan juga perempuan-perempuan yang bergabung dengan kami melakukan pendataan secara mandiri. Mereka yang harus melakukannya, mereka dididik untuk melakukannya dan dianalisis bersama sehingga mereka tahu itu kebutuhannya apa dan mereka mengenal kampung sendiri. Oh, kampung saya ini ternyata petaninya tinggal 35 orang dan ternyata semuanya udah berumur 55 tahun ke atas dan ternyata lahannya hanya lahan desa atau lahan sendiri tapi semua hanya pada hujan. Itu bisa dihitung soal data. Nah, kalau misalnya pemerintah sebenarnya soal pendataan ini banyak sekali mekanismenya. Ada yang namanya ESOS, ada yang namanya BPS. Nah, kalau dilakukan pembersihan air dari cucian itu untuk membuang soda apinya itu harus dibikin seperti apa itu juga bisa, tapi itu effortnya memang lebih tinggi dan butuh biaya. Nah, di pekarangan itu program pemerintah luar biasa untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga menanam di pekarangan. Tapi di banyak kampung tidak jalan karena kesibukan, karena kurangnya kesadaran, juga karena alasan mereka itu terutama soal ayam dan air tadi. Karena mereka nggak paham bahwa air itu nggak harus air bersih, kamu bisa pakai air bekas cucian beras, bekas cucian sayuran, segala macam. Dan juga mereka malas itu biasanya berpikir untuk nanam itu bahkan di kampung ya harus membeli tanah. Padahal tanah itu yang bagus tidak harus membeli. Tanah dari bawah pohon bambu misalnya itu tanah luar biasa bisa untuk menanam. Kemudian kalau kita punya data di mana sih titik-titik ada peternak kambing gitu, dan ini diorganisasi baik itu memang dilakukan kepada orang tua karena banyak keluhan. Belajar di rumah malah lebih stres anak-anak karena orang tua lebih galak dari guru misalnya yang saya baca ya. Nah, kalau orang tua kan bisa didampingi juga dengan memberikan ini loh anak-anakmu dikasih tugas ini panduan pertanyaannya bisa nggak dilakukan bersama misalnya. Kan orang tuanya juga di rumah toh nggak kemana-mana di musim seperti ini dia lebih banyak di rumah kecuali orang yang meskipun orang yang harus ke sawah berkebun dia justru itu digunakan sebagai ruang belajar anak, nggak harus anak itu menghafal soal matematika gitu. Saya pikir ini menteri juga harus lebih luas lah perluas membuka ruang-ruang belajarnya tidak hanya seperti itu ya. Nah yang menarik yang saya ingin komen sebenarnya soal konsisten tadi dari Pak
dari narasumber najisnya, maaf saya lupa namanya, soal konsisten. Iya, itu problem yang kita hadapi ya di mana-mana. Kita masuk ke dalam satu masyarakat 2 bulan, 3 bulan, lepas ya udah hancur. Saya pikir hal itu terjadi karena tidak terjadi proses penyadaran. Jadi tidak tumbuh kesadaran di dalam pihak-pihak yang kita tanggung itu, dia bergerak sendiri. Kalau terjadi transformasi pasti dia akan bergerak sendiri. Bagaimana caranya itu memang saya akui itu sulit, tapi upaya kami yang saya lakukan dengan kawan-kawan di Cirebon itu kami membangun yang namanya jaringan anak muda yang bersedia di kampung masing-masing untuk membangun ruang-ruang belajar di masyarakat terbuka, baik orang tua, orang masih muda, remaja boleh ikut. Terus juga baik yang sudah sekolah formal maupun tidak boleh ikut. Karena disitulah mereka bisa belajar mengenai kampungnya sendiri. Dan kalau misalnya kita memulai dengan memberi contoh, itu pasti akan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah kita memberi contoh dan mendampingi terus-menerus para kader. Mendampingi tidak harus stay di tempat ya, tetapi kita dapat melihat orang-orang yang stay di tempat dari kampung tempat yang kader ini, kemudian kita dampingi. Jadi agar mereka bisa menjadi banyak tempat, itu alhamdulillah berhasil. Kalau kita dapat melihat orang ini bisa gitu dengan program dan Mbak Farida minta maaf suaranya putus-putus Mbak. Oh gitu ya, maaf ya, ini jaringannya emang ini pas sekali. Mungkin itu aja intinya. Jadi soal konsistensi itu bangunlah jaringannya relawan, mumpung sekarang ini wabah ini membuka mata kita bahwa banyak hal yang harus kita lakukan agar kita selalu siap jika ada masalah terjadi. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Farida atas sharing pengalaman di Cirebon ya Bu ya. Nah sekarang kita juga mintakan tanggapan balik dari Bapak Pak Latif. Mangga Pak. Atas pertanyaan atau komentarnya, dan ya saya sepakat mungkin juga karena ke depan ini eranya kan era kolaborasi ya, jadi sudah tidak lagi satu lembaga itu akan bisa menangani satu masalah ya dengan baik sampai selesai, nggak kayak dulu lah. Kayak dulu tuh kan LSM tuh bekerja dengan fokus kajian tertentu dengan bidang tertentu sangat intens ya. Mungkin sekarang juga di luar model yang semacam itu, kolaborasi menjadi satu hal yang dipersyaratkan. Memang beberapa program kita sudah coba menggunakan PIC tertentu ya, dan alhamdulillah sudah berjalan. Kalau Ibu dan Bapak di sini, relawan kami, relawan profesional ya, yang memang kami install di Palu itu masih ada. Saya tidak tahu lembaga lain sejak kapan cabut dari Palu. Kalau Lajismo dengan NPM dan MDMC itu masih naruh orang di sana dan sampai sekarang masih bolak-balik, yang sebagian masih tinggal di sana berbulan-bulan sampai hari ini masih ada. Mungkin juga ikut lockdown ya, nggak bisa balik mungkin Lebaran juga karena memang biasanya kan sebulan sekali ya, ke Jawa itu, ke Jogja. Nah tapi memang bukan spesialis untuk program-program yang terkait dengan mobilisasi perempuan, mobilisasi UMKM yang punya basis
rural urban misalnya ya. Itu yang jadi mereka relawan-relawan yang spesialis untuk recovery dari bencana. Meskipun sebetulnya masih relevan. Nah, saya pikir kita perlu berkolaborasi dalam banyak hal dengan lembaga-lembaga yang lain yang barangkali punya spesialis ya, di tempat. Yang kami gunakan saat ini baru menggunakan jejaring yang digunakan oleh Aisyah, Pergerakan Perempuan Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah mereka ada di mana-mana sebagai kelompok-kelompok yang juga aktif melakukan kegiatan sosial keagamaan terkait perempuan. Tetapi khusus untuk pemberian yang agak spesifik itu juga Aisyah perlu kemitraan yang lebih kuat, gitu ya. Perlu kemitraan yang lebih kuat. Termasuk juga untuk agenda kita besok untuk penanaman sayur-sayuran itu sudah pasti akan melibatkan Aisyah di berbagai daerah. Saya tidak tahu apakah kita Lajismu dan Aisyah akan bisa sanggup mendorong gerakan 500.000 sampai 1 juta rumah gitu ya untuk penanaman sayur-sayuran yang berbasis pekarangan atau tidak, tapi kita akan coba melibatkan hal semacam itu. Nah, saya kira itu Bu. Untuk masalah mobilisasi yang lain-lain, alhamdulillah kita sudah berjalan. Kita masih menunggu konteks COVID ini akan separah apa, tapi kita coba desainkan beberapa program yang pastinya melibatkan banyak kelompok perempuan yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu. Iya. Bagaimana untuk penanya, Ibu Yuli. Asdirwati, Ibu Yuli, ada yang dipertanyakan lagi, Bu? Iya, terima kasih tanggapannya Mas Hilman, Mbak Misi, dan Mbak Faridah. Ya, terima kasih tanggapannya Bu. Ini barangkali kita mendorong adalah di mana para siswa atau mahasiswa itu belajar melalui online itu menggunakan elektronik. Demikian maksudnya. Sedangkan di suatu daerah itu susah sinyal didapat. Itu kita mengusulkan kepada Ibu Misi tadi, kalau memang beliau punya organisasi wanita yang akar rumput tadi untuk mendampingi, alangkah sebaiknya juga di sana diadakan pendampingan buat mahasiswa atau siswa tersebut. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah berpikir ini Bu, tambahan ya sedikit ya. Dengan khusus terkait dengan pembelajaran atau pendidikan, betul kita tidak boleh terpaku pada pembelajaran di dalam kelas. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Cirebon atau oleh teman-teman yang di kapal perempuan. Jadi kita belajar adalah menggunakan apa yang ada di alam. Nah, jadi kalau mungkin di Bukit Tinggi, Ibu Asdewati, kenapa tidak apa potensi lokal di Bukit Tinggi? Nah, itu kita ajarkan ke masyarakat yang mengangkat potensi lokal itu menjadi lebih berkembang. Gitu. Jadi anak-anak itu tidak akan bosan nantinya. Gitu. Nah, itu hanya sebatas pikiran ini saya ya, wacana yang timbul kemudian. Nah, kita masih ada satu sesi pertanyaan lagi. Silakan buat yang ingin bertanya. Iya. Tidak ada? Kalau gitu,
Bu Nuraini, Ya, mungkin boleh usul teman-teman yang di daerah bisa cerita pengalamannya. oh iya betul. Tadi Ibu Misi bilang ada yang juga dari mana? Dari Ibu Ririn, Ibu apalagi yang Iya, dari Lombok, dari Surabaya. Lombok. Ya, kita butuh informasi yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain mungkin ya. Oke, silakan Ibu. Tadi juga Ibu Ansori dari Surabaya masih bergabung nggak ya? Atau udah enggak? Siapa lagi? Bu Yang sudah Ansori tadi sudah di chat itu. Ada gitu. chatnya tadi izin undur diri karena melakukan aktivitas yang lain. Oh ya, oke. baik. Yang masih ada di sini boleh Bu Nur, monggo. Ya, ya bangga. Ibu siapa tadi Ibu Misi, Ibu Ririn ya tadi. Ibu Ririn sama Ibu Iva, ada Ibu Budis juga dari Jakarta. Ya, boleh Bu dipersilakan Ibu untuk Halo, sharing. itu Ibu Ririn sudah on. Oke, silakan Bu. Ya, baik. program-program kita ya. Nah ini jadi misalnya di NTT dulu ada di desa kabupaten kecamatannya Timur Tengah Selatan TTS. Ya. Nah itu ada program datanya semuanya DTNP 2K. DTNP 2K modalnya data yang rada valid gitu ya. Kita sebagai mitra lebih enak gitu ya. Datang ada berapa keluarga, kelompok miskinnya yang tidak punya listrik itu di desa mana, kemudian ada berapa listrik household ya yang membutuhkan listrik, dan setelah itu juga untuk airnya apakah perlu juga tenaga listrik dan lain-lain. Jadi kita sudah dengan TNP 2K 2-3 tahun ya kerjasama. Basisnya dari data yang mereka miliki kita bisa jalan alhamdulillah gitu ya. Nah saya kira gini, kalau dibuat partnership sangat mungkin sekali nanti kita diskusikan proyeksinya seperti apa, lokasinya di mana, nah baru kita nanti bisa formulasikan. Saya kira itu. Makasih banyak Mas Hilman atas tanggapannya. Bu Nur, Ya, gimana ini? Kita masih buka sesi lagi atau kita ambil resumenya Bu Yuli? ini ada Mbak Yuli, Oh ya, halo. boleh nambahkan nggak? Oh ya, boleh. Ibu, halo dari mana Bu? Lagi ditindak gimana maksudnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini. Saya Iva Ya, dari KPS 2K Jawa Timur. Jadi kami juga mitranya kapal perempuan. Sama dengan Mbak Ririn tadi, cuman memang wilayah kami ada di sekolah perempuan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gitu. Jadi ya saya sebenarnya tadi sudah banyak diceritakan baik oleh Mbak Misi maupun Mbak Ririn. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Pertama terkait dengan pendataan ya. Jadi kalau di sekolah perempuan itu memang selama kurun waktu 7 tahun itu sebenarnya kita pengorganisasiannya juga melakukan pemantauan yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan pemantauan namanya audit gender berbasis komunitas gitu. Jadi yang saya ingin katakan bahwa pengorganisasian perempuan yang dilakukan itu memang berbeda ya dengan pengorganisasian perempuan akar rumput yang ada selama ini gitu. Jadi untuk awal-awal dulu memang seakan-akan ini tidak diakui gitu bagaimana mengorganisir perempuan-perempuan yang berada di desil 1, desil 2, mereka yang masuk kategori miskin itu kok hanya diberikan tidak diberikan pemberdayaan ekonomi misalkan seperti itu. Jadi
hal itu yang menjadi pembelajaran kami. Ternyata pada saat ada pandemi COVID ini, skill yang mereka kuasai berkaitan dengan pendataan, ini pendataan waktu sebelum COVID itu berkaitan dengan perlindungan sosial, jadi program perlindungan sosial gitu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dalam kondisi yang saat ini gitu. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa kebetulan di Gresik itu ada sekitar 1.300-an anggota sekolah perempuan yang tersebar di kurang lebih 15 desa, termasuk di Kepulauan Bawean gitu. Nah, dari 1.300 itu ada sekitar 10% itu leader-leader akar rumput, jadi perempuan akar rumput. Ini yang sebenarnya saat ini memang menjadi relawan-relawan di masing-masing desanya gitu. Jadi mereka saat ini melakukan pendataan karena saat ini kan memang ada pembaruan data gitu, karena ada data yang sudah dipakai itu data-data sebagai penerima program perlindungan sosial gitu kan. Tapi kemudian pemerintah juga membuka pendataan mandiri, artinya mendata bagi mereka yang tidak masuk atau belum masuk pada data DTKS sekarang, atau kalau dulu itu BDT gitu. Karena pendataan itu kan sekarang ke Kementerian Sosial, bukan ke TNP 2K lagi gitu. Jadi yang harusnya melakukan update itu adalah Kementerian Sosial, dan kalau di daerah itu dilakukan oleh Dinas Sosial. Nah, data ini kemarin juga sudah diakui bahwa tidak 100% data itu memang tepat sasaran. Untuk itu, untuk saat pandemi ini dibuka lagi pendaftaran untuk mereka yang memang kategori miskin tapi belum terdata. Nah, disitulah peran leader-leader sekolah perempuan melakukan pendataan. Nah, karena pengorganisasian di sekolah perempuan itu tidak hanya konteksnya pengorganisasian saja, tapi juga masuk juga advokasi. Kalau di pengorganisasiannya itu kami sebutnya kan pendidikan kritis gitu. Nah, kalau di advokasi itu kami punya istilah namanya kolaborasi kritis gitu. Jadi bagaimana berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan gitu kan untuk membangun sebuah sistem pendataan yang itu partisipatif gitu. Nah, itu sebenarnya sudah kami lakukan selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun gitu. Nah, saat ini memang pendataan yang dilakukan oleh kelompok leader-leader akar rumput ini bisa diadvokasi langsung di gugus tugas kabupaten gitu, karena ada peran-peran dari pemangku kebijakan yang selama ini sudah kita kapasiti juga gitu. Nah, hal itu sebenarnya keuntungan pada saat kita melakukan pengorganisasian plus juga melakukan advokasi, jadi tidak memisahkan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sekolah perempuan ini kan juga mereka punya skillnya memang kebanyakan lulusan SD seperti itu, tapi mereka sekarang dengan kemampuan yang terlatih dalam melakukan pendataan, dia sudah bisa melakukan pendataan online gitu, misalkan melakukan Google Form gitu. Nah, itu menurut saya sebenarnya juga bisa artinya ditularkan ke yang lain, karena di sisi lain saya melihat dengan beberapa hasil pemantauan kawan-kawan lokal leader itu sebenarnya tidak banyak juga organisasi-organisasi masyarakat, ormas-ormas yang melakukan pendataan sampai pada tingkat yang paling bawah gitu. Nah, itu juga menurut saya mesti harus didorong juga saat ini untuk juga terlibat yang tadi dijelaskan masuk pada gugus tugas seperti itu. Karena untuk kondisi normal saja kita harus berhadapan dengan kapasitas baik itu di tingkat pemerintah maupun kabupaten, itu juga satu tantangan tersendiri apalagi dalam kondisi yang seperti ini gitu. Nah, satu lagi sebenarnya memang saya ingin mengatakan bahwa penting sekali ya untuk membangkitkan lagi komitmen ormas ini untuk juga tidak hanya charity gitu dalam konteks yang seperti ini.
Jadi masuk pada ruang-ruang pendataan yang sebenarnya itu juga terbuka untuk bisa dilakukan. Kalau saya boleh mengutip kata-kata dari salah satu narasumber di Bappenas, itu data sekarang ini bisa diakui asal ada yang bertanggung jawab, dan siapapun itu bisa melakukan pendataan tersebut, termasuk juga ormas gitu. Nah, ini sangat membantu sebenarnya ketika wilayah-wilayah yang tidak mempunyai sekolah perempuan. Menurut saya seperti itu gitu. Tapi juga mesti harus tadi advokasinya terhadap gugus tugas yang ada di daerah masing-masing. Nah, salah satu juga yang kita ingin sampaikan adalah lokal-lokal leader atau leader akar rumput ini juga mendorong BUMDes yang ada di wilayahnya untuk menjadi salah satu wadah bisa mengantisipasi kondisi misalkan kelangkaan pangan, bagaimana distribusi yang ada di wilayah desanya, itu menggunakan BUMDes tersebut, karena dana desa itu juga sangat memberikan peluang untuk bisa dialokasikan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi menurut saya memang penting sekali pembelajarannya ketika kita melakukan pengorganisasian, terutama pengorganisasian terhadap komunitas perempuan di akar rumput, itu selalu membangun yang namanya kepemimpinan perempuan gitu. Jadi ketika dalam kondisi yang seperti ini, justru para perempuan-perempuan ini bisa membuat keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun di komunitasnya, dan bahkan dia melakukan satu aksi yang lebih besar gitu. Misalkan dia juga merasa khawatir, misalkan kayak posyandu, terus posbindu yang untuk lansia itu malah tidak berjalan saat ini. Jadi ini bagaimana memonitoring kondisi gizi balita dan lain-lainnya. Jadi ketika kondisi seperti ini, justru organisasi-organisasi yang terstruktur, misalkan seperti PKK, itu yang kita ketahui di lapangan hanya melakukan ya anjuran-anjuran saja, misalkan menggunakan masker seperti itu, tapi tidak melakukan hal-hal yang strategis gitu. Nah, itu sih menurut saya tambahan sedikit dari informasi yang dari lokasi wilayah kami. Begitu Bu, terima kasih Bu Nur. Iya. Baik Ibu, tadi bagaimana memaksimalkan ya pengorganisasian di perempuan ya Bu ya, di sekolah perempuan ya. Outputnya adalah menyampaikan data itu kepada gugus tugas kabupaten ya Bu ya. Ya, salah satunya seperti itu, dan gugus tugas di desa gitu. Jadi kan mereka ini juga perlu diwarnai ya, baik perspektifnya, terus mungkin juga strategi-strateginya. Nah, itu juga mesti harus diintervensi ke arah situ gitu, termasuk yang tadi mungkin masalah pendidikan yang saat ini juga banyak orang juga mengalami kesulitan ya, terutama di keluarga-keluarga miskin ya, terutama di tempat kami itu kan kebanyakan memang mereka kelompok rumah tangga miskin. Jadi ini juga yang dilakukan oleh teman-teman lokal leader menyediakan satu pembelajaran gitu untuk memfasilitasi anak-anak mereka secara berkelompok gitu. Iya. Ini kalau misalkan daerahnya yang tidak punya sekolah perempuan, ini kira-kira arahnya kemana ya Bu ya? Yang tadi saya sebenarnya yang saya kasih contoh itu ya, sebenarnya memang ini bisa kalau di tingkat misalkan kayak Aisyah gitu ya, Aisyah atau mungkin yang Fatayat dan sejenisnya, itu kan pasti punya jaringan yang lebih kuat ya sebenarnya dari sekolah perempuan. Jadi bisa mempengaruhi di tingkat gugus tugas, baik itu di provinsi atau di kabupaten, untuk masuk pada pendataan secara mandiri. Jadi bisa melakukan penyisiran data terhadap di lokasi daerah-daerah yang yang memang memerlukan itu, atau yang ada anggotanya Aisyah atau sejenisnya. Begitu Bu. Ya. Baik Ibu,
sharing yang sangat bermanfaat ya. Ini akan menjadi catatan bagi kami untuk meramunya menjadi satu hasil rangkuman dari diskusi siang ini. Kelihatannya waktu sudah memungkinkan kita untuk menutup sesi tanya jawab. Sekaligus saya akan sedikit membuat resume atau lebih tepatnya mungkin saya hanya membacakan saja ya. Apa yang poin-poin penting yang menjadi catatan dari hasil diskusi ini. Yang sangat menjadi kendala besar dari musibah COVID ini adalah bagaimana data ini akurat sampai ke pengambil kebijakan. Kaitannya nanti bagaimana bantuan itu tepat mencapai sasaran. Nah, kemudian terkait dengan ketahanan pangan, ya, ini kita sudah mendapatkan tadi banyak masukan dari beberapa narasumber bahwa ketahanan pangan ini penting karena bagaimanapun kondisi kita, apalagi dengan musibah sekarang ini, pangan itu tetap harus kita penuhi. Nah, bagaimana memaksimalkan termasuk memanfaatkan lahan pekarangan, kemudian curahan pemikirannya. Di belakang layar juga saya ingin ucapkan terima kasih, ada Ari, ada Suparman, ada Vina, ada Sayup yang semuanya juga bekerja keras untuk karena kita selama 1 bulan ini ada 1 minggu rata-rata kita ada 3 kali diskusi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan konsisten untuk diskusi ini. Solidaritasnya itu menjadi catatan utama juga buat kita semua. Semoga kita tidak terjebak ya, karena ini ada proses yang panjang. Kalau menurut PBB, Desember 2020 ini kalau semuanya taat aturan, akan COVID-19 ini bisa selesai. Tetapi PBB juga memberikan catatan terutama WHO dugaan untuk menemukan antivirusnya ini sudah dibuat sekitar tahun 2022. Sayangnya karena Indonesia bukan anggota yang menandatangani tentang virus ini, kemungkinan antri Indonesia untuk mendapatkan antivirus ini akan lebih panjang lagi. Artinya tidak langsung 2022 kita mendapatkan antibodinya dan sebagainya. Kita semua berdoa semoga semuanya keadaan sehat, kemudian semuanya juga dalam keadaan berpikir positif. Saya apresiasi sekali segala catatan dan masukannya. Saya terima kasih ya Mbak Nisi, Mas Hilman, semuanya, Mbak. Oh ya, ada Mbak Leti juga nih. Leti dari Paris. Terima kasih Mbak Leti sudah bergabung dan sampai menyapa. Ada Mbak Leti dari Paris, kemudian ada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih banyak. Bila itu tadi hak, langsung untuk doa majelis ya Bu ya. Ya, jadi kebiasaan kita akan doa majelis. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman yang tidak beragama Muslim, tapi izinkan saya menutup ini dengan menutup dari Muslim ya. Saya jadi grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni salam wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil hayati wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hawwin alaina al-maut wa najatan minan nar wa 'afwan minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ini diberkati oleh Allah dan semua dari kita yang menyumbangkan ilmunya secara sedekah ikhlas mendapatkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demikian diskusi kita dari siang hingga petang ini. Sama-sama kita lafazkan hamdalah dan puji Tuhan. Semoga musibah ini segera berakhir dan kita bangkit kembali beraktivitas seperti biasa dengan rasa optimis. Saya ucapkan terima kasih dan kapan-kapan bisa ketemu lagi. Mbak Ari, foto bersama?
boleh diaktifkan videonya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nanti dihitung ya. Iya, Ibu Iva dan Ibu Indri boleh videonya diaktifkan. Ibu Indri. Ya, sudah ya. ITB Ahmad Dahlan ada videonya nggak ini? Sudah ya, dimulai. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sudah, Kak Yuli. Oke, terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Rekamannya Bu Yuli, jangan lupa. Ya, siap. Mbak Iva. Mbak Iva, Mbak Irin. Ya. Kasih. Terima kasih ya udah ikut diskusi. Sama-sama. Mas Hilman masih ada di sini? Halo Mas Hilman. Halo Mas Hilman. Udah nggak ada ya? Oke. Mbak Rizka, Mbak Iva ya, ibu-ibu semua ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Iya, selamat masak, menikmati buka puasa. Mas Hilman juga kirim video masak dia. Lagi masak, kalau masak dia laporan masak. Ya lewat WA grup. Iya. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.